Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke museum paling keren yang bisa kalian bayangin. Sebuah museum yang sebenarnya belum ada, yaitu Museum Kehidupan Alien. Jadi pas kita lihat ke langit malam dan bertanya-tanya, kita sendirian nggak ya? Pertanyaan selanjutnya kan, sebenarnya apa sih yang kita cari? Yuk kita bedah bareng beberapa kemungkinan yang paling keren dan jujur aja paling gila. Oke. Biar gampang, anggap aja kita lagi tur di museum imajiner ini. Pameran pertama kita, kehidupan yang mirip-mirip sama kita. Pameran kedua, nah di sini kita bakal lihat sesuatu yang sama sekali beda. Siap? Ayo kita mulai. Oke, kita masuk ke pameran pertama, kerabat kosmik kita. Di sini kita bakal nemuin bentuk-bentuk kehidupan yang mungkin, ternyata lebih familiar dari yang kita kira. Kuncinya cuma satu, ada satu elemen ajaib yang jadi pusat dari semuanya. Dan elemen itu adalah karbon. Karbon ini ibaratnya legonya kehidupan, serbaguna banget. Dia bisa bikin molekul yang gede, rumit, dan stabil. Dan yang paling gokil, senyawa karbon ini ada di mana-mana di alam semesta. Serius, dia numpang di meteorit, melayang di awan debu antariksa. Ada di mana-mana. Nah, ini nyambung ke ide yang keren banget, evolusi konvergen. Di bumi, hal-hal kayak mata atau sayap buat terbang itu muncul berkali-kali di spesies yang beda-beda, secara terpisah. Seolah-olah alam semesta itu punya semacam template atau cetak biru buat solusi biologis yang paling oke. Terus, artinya buat alien apa? Ini ngasih petunjuk kalau di planet lain yang mirip bumi, bisa jadi kita bakal ketemu makhluk yang, kelihatan familiar. Mungkin aja evolusi di sana bakal menciptakan humanoid lagi. Emang sih kemungkinannya kecil, tapi bukan berarti mustahil kan? Coba deh pikirin ini, warna matahari di sebuah planet itu bisa nentuin warna tanamannya. Kalau mataharinya biru dan panas, tanamannya mungkin warnanya merah buat nyerap semua energi itu. Kalau mataharinya redup dan merah, tanamannya bisa jadi hitam legam biar bisa nyerap setiap tetes cahaya. Dan bagian paling kerennya, tanda-tanda kimiawi ini bisa kita deteksi dari jarak jutaan tahun cahaya. Keren banget! Sekarang, kita ngomongin gravitasi. Di planet raksasa yang sering disebut Super Earth, tarikan gravitasinya itu kuat banget. Jadi, hewan apapun di sana badannya harus super kekar dan kuat cuma buat berdiri doang. Sistem peredaran darahnya juga harus super kuat buat memompa darah ngelawan gravitasi. Nah, sebaliknya di dunia yang gravitasinya rendah, semuanya bisa tumbuh jadi super tinggi dan langsing. Coba bayangin makhluk-makhluk kurus dan tanaman yang menjulang ke langit, persis kayak pemandangan di film-film fiksi ilmiah deh. Bahkan kehidupan sekecil mikroba pun bisa meninggalkan jejak raksasa di satu planet. Gini, di atmosfer, oksigen dan metana itu musuh bebuyutan. Mereka saling menghancurkan. Jadi, kalau kita lihat keduanya ada barengan, itu tanda biologis yang kuat banget. Kayak ada sesuatu di sana yang terus-terusan memproduksi keduanya. Oke, sekarang pegangan yang erat ya. Kita mau masuk ke pameran kedua, kehidupan yang nggak kebayang. Di sini kita bakal lupain semua yang kita tahu soal biologi berbasis karbon dan masuk ke dunia yang super aneh. Kandidat utama buat kehidupan non-karbon? Silikon. Posisinya di tabel periodik persis di bawah karbon. Tapi, dia punya satu kelemahan fatal. Kalau silikon ketemu oksigen, dia bakal berubah jadi batu. Jadi ya jelas, makhluk berbasis silikon nggak bisa dong napas oksigen kayak kita. Terus mereka bisa hidup di mana? Mungkin di tempat yang super dingin dan nggak ada oksigen. Contohnya, bulan Saturnus, Titan, yang punya danau dari metana cair. Di sana, metabolisme mereka bakal lambat banget, yang artinya mereka bisa hidup sampai jutaan tahun. Coba bayangin! Oke, yang ini beneran di luar nalar. Di simulasi komputer, ternyata partikel debu di dalam gas plasma yang panas itu bisa mulai menyusun diri jadi struktur mirip DNA yang bisa mereplikasi diri. Dan karena plasma itu wujud materi yang paling umum di alam semesta, jangan-jangan ini juga bentuk kehidupan yang paling umum? Pikiran yang gila kan? Kalau tadi udah gila, ini lebih ekstrim lagi. Kehidupan di dalam bintang neutron. Ini bukan soal kimia lagi, tapi fisika nuklir. Di inti bintang yang super padat itu, partikel-partikel bisa membentuk kehidupan yang jutaan kali lebih cepat dari kita. Satu peradaban bisa lahir dan musnah cuma dalam sekejap mata kita. Dan untuk pameran terakhir kita bakal melangkah lebih jauh lagi. Keluar dari biologi, kita bakal lihat kehidupan yang nggak berevolusi secara alami, tapi dirancang.
Ada kemungkinan kalau bentuk kehidupan yang paling dominan di alam semesta itu bukan makhluk biologis, tapi teknologi. Coba pikirin, mesin kan nggak butuh air atau oksigen. Mereka bisa hidup hampir di mana aja dan berevolusi dengan kecepatan yang nggak kebayang. 1 juta tahun. Cuma butuh waktu segitu bagi mesin yang bisa bikin replika dirinya sendiri buat menyebar ke seluruh galaksi Bima Sakti. Dalam skala waktu kosmik, itu cuma sekejap mata. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin merinding. Jangan-jangan kita ini cuma jembatan? Apa mungkin peran kita di alam semesta ini cuma buat menciptakan generasi kehidupan selanjutnya? Wah, ini pemikiran yang dalam banget buat nutup pembahasan kita hari ini. Kalau kalian suka banget sama pembahasan ini, langsung aja smash tombol mic-nya, bagikan, dan jangan lupa subscribe. Sekarang aku penasaran banget. Menurut kalian, bentuk kehidupan alien mana sih yang paling mungkin ada? Yang familiar atau yang aneh banget? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku baca semuanya kok. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.